Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Abdullah wa arsalallahu ayyafalakum jami'an. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita memasuki bab baru, yakni bab 5, dengan tema kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Oke, jadi di sini sebagai gambaran di bab 5 nanti kita secara spesifik akan membahas tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan yang meliputi apa saja, yang meliputi pertama akidah, kemudian ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan juga tentang isyarat ilmu pengetahuan. Baik, ini sebagai pengantar materi kali ini. Nah, yang pertama ya, Al-Quran kita ketahui sendiri terdiri dari 30 juz, dibagi ke dalam 114 surah, dan juga terdiri dari 6.325 ayat, atau yang masyhur kita kenal itu terdiri dari 6.666 ayat. Kemudian ya, semua bagian ayat Al-Quran tersebut merupakan kalam Allah yang dapat dijadikan rujukan dan juga diambil ibroh atau diambil pelajaran oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik kaitannya dengan hukum, ajaran dan pokok keimanan, kemudian juga dasar-dasar ilmu pengetahuan, ibadah dan muamalah, akhlak serta sejarah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semua konten, semua isi kandungan Al-Quran itu sangat erat sekali dengan kehidupan kita selaku umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, atau bisa kita sebut bahwasanya Al-Quran ini sebagai way of life, ya, way of life atau jalan kehidupan. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada, nah ini inti pokok atau substansi atau isi kandungan Al-Quran itu sebenarnya mencakup apa saja sih? Nah, tadi dinyatakan semua aspek kehidupan manusia itu sudah tergambar ya, sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Maka secara lebih detail ya, di dalam Al-Quran itu mencakup ranah akidah, ibadah muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan juga sains dan teknologi. Namun barangkali untuk sains dan teknologi itu belum hanya merupakan dasar-dasarnya saja, sehingga belum ditemukan adanya istilah-istilah ya, istilah-istilah ilmiah yang seperti sekarang ini kita temui. Oke, nanti kita bahas. Nah, di sini ya kita akan membagi bab 5 ke dalam 3 materi pokok. Ya, yang pertama nanti kita akan membahas tentang akidah dan ibadah muamalah. Selanjutnya nanti di part 2, di bagian 2 kita akan membahas akhlak dan hukum, dan yang terakhir kita akan membahas sejarah dan sains teknologi. Oke, langsung saja. Nah, ini berkaitan dengan akidah ya. Secara etimologi akidah itu berarti kepercayaan atau keyakinan ya. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid ya, aqaid. Nah, akidah ini disebut juga dengan istilah keimanan ya, atau keyakinan. Nah, orang yang memiliki akidah itu bisa juga disebut dengan orang yang mukmin. Secara terminologi, akidah ini dapat diyakini sebagai suatu kepercayaan ya, yang harus diyakini dengan sepenuh hati, yang nantinya dapat dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan atau dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Nah, itulah definisi dari ibadah secara etimologi dan terminologi. Sementara itu ya, kita masih berbicara tentang akidah. Nah, inti pokok dari ajaran akidah itu adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah. Nah, setiap muslim wajib untuk melakukan hal ini. Ini ada sebutan, bagi orang yang tidak meyakini keesaan Allah, maka nantinya disebut dengan kafir. Sementara mereka yang meyakini keesaan Allah tapi juga mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka nanti dinyatakan musyrik. Nah, ini harus kalian perhatikan betul-betul perbedaan antara kafir dan musyrik. Nah, dalam Islam, dalam akidah Islam, di samping meyakini bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman ya, rukun iman yang lain. Dalil tentang akidah rukun iman yang lain antara lain adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, qada dan qadar itu. Nah, adapun dalil tentang akidah antara lain adalah yang paling sering kita jumpai Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini pasti sudah hafal anak-anakku semua. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Sampai
ayat keempat. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman. Nah, jadi tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, Tuhan itu hanya satu. Kemudian ada juga dalam Al-Baqarah 285 amanar rasulu bima unzila ilaika. Nah, jadi itu tentang keimanan. Oke, saya kira untuk akidah sudah jelas. Jadi akidah itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan. Ya, selain berkaitan dengan tauhid juga keimanan dengan hal-hal lain sebagaimana yang termaktub dalam rukun iman. Kita lanjutkan ibadah dan muamalah. Nah, ibadah secara bahasa itu dari kata ibadah ya'budu abdan atau ibadatan, artinya adalah mengabdi atau menyembah. Secara terminologi, ibadah berarti menyembah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan cara tunduk, taat dan patuh kepadanya. Nah, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini sebagaimana termaktub dalam Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah dalil yang menerangkan tentang ibadah ini. Jadi tujuan manusia diciptakan ya dan jin diciptakan itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya ya berkaitan dengan ibadah, ibadah itu terbagi ke dalam dua jenis atau ke dalam dua ragam, dua klasifikasi. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan yang kedua nanti adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu maksudnya adalah ibadah yang tata cara atau prosedurnya serta tekniknya itu sudah ditentukan secara jelas di dalam Al-Quran seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara untuk yang ghairu mahdhah itu berlaku kebalikannya, yang artinya bersifat umum serta prosedur atau tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdhah contohnya seperti apa sih? Seperti membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian juga kegiatan-kegiatan umum tetapi bernilai ibadah. Jadi kegiatan-kegiatan yang barangkali kita menilainya itu bukan sebuah ibadah, namun bisa memiliki kandungan nilai ibadah. Nanti seperti apa? Seperti saat kita mencari rezeki atau mencari nafkah, kita niati sebagai ibadah, nanti itu juga bisa memperoleh pahala ibadah. Nah, ibadah ini bisa disebut dengan hablum minallah, yang artinya adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan, yang berarti hubungan secara vertikal. Adapun ya hubungan secara horizontal, yakni dengan sesama manusia, itu disebut dengan hablum minannas. Ya, artinya ikatan bagi atau dengan sesama manusia. Nah, untuk yang hablum minallah contohnya apa? Ya seperti sholat, zakat, puasa. Nah, meskipun di dalam ibadah yang sholat, zakat, puasa ada juga dimensi lain di situ. Nah, kemudian untuk yang hablum minannas ya hubungan antar sesama manusia itu berkaitan dengan ya jual beli misalnya atau interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 282 yang berkaitan dengan perdagangan ya berkaitan dengan dain atau berkaitan dengan hutang piutang. Nah, itu juga termasuk dalam kategori muamalah. Nah, saya kira jelas berkaitan dengan tema kali ini. Nah, nanti anak-anak semua barangkali bisa belajar lebih jauh lagi berkaitan dengan tema kali ini, yakni ibadah dan akidah, ibadah dan muamalah, dan saya nanti akan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dalam kolom tugas. Baik, saya kira itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran lakum ala husni ihtimamikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.